Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berasal dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Fasan Akbar, dan teman saya, Anca. Di sini kami akan membawakan materi tentang pemeliharaan transmisi. Nah, di sini saya sebagai pemateri 1 dan Anca sebagai pemateri kedua. Adapun pendahuluan. Pemeliharaan transmisi dalam konteks listrik merujuk pada sejarah dan evolusi pemeliharaan jaringan transmisi listrik. Pemeliharaan transmisi adalah rangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan infrastruktur transmisi listrik yang sangat penting dalam penyediaan energi listrik kepada masyarakat. Adapun pembahasan yaitu komponen kritis dalam jaringan transmisi. Yang pertama yaitu router. Router adalah komponen utama dalam jaringan transmisi yang mengarahkan lalu lintas data antara jaringan yang berbeda. Yang kedua ada switch. Switch digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal, biasa disebut LAN, yang memastikan lalu lintas data dikirimkan hanya ke perangkat yang dituju. Yang ketiga, firewall. Firewall adalah komponen yang digunakan untuk mengamankan jaringan dengan memblokir akses yang tidak diizinkan. Yang keempat, server adalah perangkat yang menyediakan layanan dalam jaringan seperti hosting website, email, atau penyimpanan data. Nah, adapun yang kelima yaitu kabel dan penghubung. Kabel dan penghubung fisik seperti konektor, switch, dan router adalah bagian penting dari jaringan transmisi. Yang keenam yaitu protokol dan perangkat lunak. Protokol jaringan dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola jaringan juga merupakan komponen kritis. Yang ketujuh, backup dan redundansi. Redundansi. Komponen kritis dalam jaringan transmisi adalah sistem backup dan mekanisme redundansi. Yang kedelapan yaitu sumber daya listrik. Ketersediaan daya listrik yang stabil sangat penting untuk menjaga operasional jaringan. Teknik inspeksi visual dan deteksi cacat pada menara transmisi dan saluran telekomunikasi, yaitu pengertian menara transmisi dan saluran telekomunikasi. Menara transmisi dan saluran adalah dua komponen penting dalam infrastruktur telekomunikasi yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal komunikasi seperti suara, data, dan video antara berbagai lokasi. Menara transmisi adalah struktur fisik berbentuk menara atau tiang yang digunakan untuk mendukung perangkat transmisi dan penerimaan sinyal komunikasi seperti antena dan peralatan lainnya. Saluran telekomunikasi adalah saluran fisik atau media yang digunakan untuk mengirimkan sinyal komunikasi dari suatu lokasi lain. Saluran ini dapat berupa kabel tembaga, serat optik, gelombang radio, atau berbagai jenis medium transmisi lainnya. Adapun fungsi dan peran penting menara transmisi. Yang pertama, menyediakan ketinggian. Yang kedua, distribusi sinyal. Yang ketiga, mengoptimalkan jangkauan. Fungsi dan peran penting saluran telekomunikasi. Yang pertama, mengirimkan sinyal, menghubungkan titik-titik. Yang ketiga, mengamankan komunikasi. Dan yang keempat, meningkatkan kapasitas. Adapun jenis-jenis menara transmisi, yang pertama, menara pintu lipat. Yang kedua, menara self-supporting. Yang ketiga, menara guyet. Yang keempat, menara monopol. Yang kelima, menara kabel angkat. Adapun jenis-jenis saluran telekomunikasi. Yang pertama, kabel tembaga. Yang kedua, serat optik.
yang ketiga kabel koaksial, yang keempat saluran gelombang radio, dan yang kelima kabel kategori. Tujuan inspeksi visual. Yang pertama, menjaga integritas struktural. Yang kedua, mencegah kerusakan dan kegagalan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan keandalan. Adapun prosedur inspeksi visual. Yang pertama, penggunaan peralatan inspeksi seperti kamera, teropong, atau peralatan jarak jauh. Yang kedua, pemeriksaan fisik komponen seperti tiang, kabel, isolator, dan bahan penopang. Yang ketiga, identifikasi tanda-tanda keausan, korosi, atau keretakan. Deteksi cacat umum. Ya, terdiri dari dua. Yang pertama, identifikasi dan pengenalan cacat umum seperti karat, retak, atau kerusakan bahan isolasi. Yang kedua, pengenalan gejala-gejala kegagalan yang mungkin terjadi. Adapun penggunaan teknologi canggih. Yang pertama, pengenalan teknologi canggih seperti drone untuk inspeksi visual. Yang kedua, keunggulan dan aplikasi teknologi canggih dalam inspeksi. Penggunaan perangkat deteksi cacat seperti drone untuk inspeksi jaringan transmisi. Pengertian drone. Drone juga dikenal sebagai UAV atau Unmanned Aerial Vehicle. Apa ini? Drone juga dikenal sebagai UAV atau RPAS. Adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh atau secara otonom. Drone digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk militer, sipil, komersial, dan rekreasional. Mereka memiliki berbagai jenis dan penggunaan yang berbeda. Berikut adalah pengertian dan beberapa jenis drone yang umum. Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh operator manusia atau perangkat lunak. Otomatis, mereka dapat dilengkapi dengan berbagai sensor, kamera, dan peralatan lainnya untuk melaksanakan berbagai tugas seperti pengawasan, surveillance, pemetaan, pengiriman, dan hiburan. Nah, adapun jenis-jenis drone, yang pertama drone consumer, yang kedua drone komersial, yang ketiga drone militer, yang keempat drone mini, yang kelima drone otonom, yang keenam drone kargo, yang ketujuh drone bersayap tetap, dan yang kedelapan drone vertikal lepas dan tetap. Hmm. Adapun keunggulan penggunaan drone, efisiensi waktu dan biaya. Drone dapat melaksanakan inspeksi lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah daripada metode tradisional. Hal ini mengurangi biaya bahan bakar, waktu, dan biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk inspeksi manual atau penggunaan helikopter. Keunggulan penggunaan drone, kualitas gambar dan data tinggi. Drone sering dilengkapi dengan kamera berkualitas tinggi dan peralatan sensor lainnya. Pengumpulan data yang konsisten yang dan penggunaan teknologi tambahan. Adapun akses tidak terbatas, seperti drone dapat digunakan untuk inspeksi jaringan transmisi yang tersebar luas dan terdiri dari banyak menara atau jaringan kabel. Rekaman historis. Drone dapat merekam gambar dan data yang dapat digunakan sebagai referensi historis. Ini membantu dalam melacak perkembangan kondisi infrastruktur dari waktu ke waktu dan perencanaan pemeliharaan yang efektif. Ah, Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Anca.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi komponen utama drone. Yang pertama, frame. Kedua, motor dan propeller. Kemudian sistem kontrol. Kemudian baterai. Kemudian kamera dan sensor. Kemudian remote control, antena, gimbal, landing gear, dan transmitter. Kemudian analisis termografi untuk mendeteksi hotspot pada sambungan dan komponen transmisi. Definisi analisis termografi dan relevansinya dalam pemeliharaan jaringan transmisi. Analisis termografi adalah teknik pengukuran suhu permukaan dengan menggunakan perangkat termal atau kamera termal untuk mendeteksi perbedaan suhu yang mungkin menunjukkan masalah atau anomali dalam suatu sistem. Kamera termal mengukur radiasi inframerah yang dipancarkan oleh benda dan mengonversinya menjadi gambar yang menunjukkan distribusi suhu relatif dalam berbagai warna atau gradasi. Analisis termografi memungkinkan identifikasi perbedaan suhu yang tidak dapat terlihat dengan mata manusia. Analisis termografi memiliki relevansi yang penting dalam pemeliharaan jaringan transmisi listrik, terutama dalam inspeksi peralatan dan infrastruktur. Kemudian prinsip dasar termografi sebagai teknik pengukuran suhu permukaan berdasarkan pada konsep bahwa setiap objek dengan suhu di atas absolut 0 atau 0 Kelvin atau sampai 273,15 derajat Celcius akan memancarkan radiasi inframerah. Prinsip ini dikenal sebagai hukum radiasi Planck atau hukum radiasi benda hitam. Prinsip dasar termografi ini memungkinkan kita untuk menggunakan kamera termal untuk mendeteksi dan mengukur suhu permukaan berbagai objek dan infrastruktur. Dengan memahami konsep-konsep ini, termografi dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pemeliharaan prediktif, pemantauan suhu peralatan, inspeksi gedung, dan banyak lagi untuk mengidentifikasi perbedaan suhu yang mungkin menunjukkan masalah atau anomali. Kemudian kemungkinan bahaya dalam sambungan dan komponen transmisi. Pemahaman tentang mengapa hotspot bisa terbentuk pada sambungan dan komponen transmisi. Hotspot adalah kondisi di mana suhu di sekitar sambungan atau komponen dalam jaringan transmisi melebihi batas normal atau dirancang. Terbentuknya hotspot pada sambungan dan komponen transmisi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, dan pemahaman tentang mengapa ini terjadi sangat penting karena dapat mengidentifikasi masalah potensial dan mencegah kegagalan yang lebih serius. Hotspot adalah sinyal peringatan yang serius karena dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan, penurunan efisiensi, dan bahkan kegagalan yang lebih besar. Oleh karena itu, pemantauan suhu secara berkala dan pemeliharaan yang tepat sangat penting dalam jaringan transmisi untuk mengidentifikasi hotspot, mengatasi penyebabnya, dan mencegah kerusakan yang lebih serius atau bahkan pemadaman listrik. Kemudian potensi bahaya seperti overhead, isolasi yang rusak, atau kegagalan sambungan dalam jaringan transmisi listrik adalah masalah serius yang dapat menyebabkan gangguan, kerusakan, atau bahkan risiko keamanan. Kemudian untuk mengatasi potensial bahaya ini, pemeliharaan rutin, pemantauan suhu, dan inspeksi berkala sangat penting dalam jaringan transmisi listrik.
Pemeriksaan termal menggunakan teknologi seperti kamera termal dapat membantu mendeteksi hotspot dan suhu yang berlebihan pada komponen atau sambungan. Tindakan pencegahan yang tepat seperti perawatan berkala, penggantian isolasi yang rusak, atau perbaikan sambungan yang buruk harus dilakukan sesegera mungkin untuk menjaga integritas sistem dan mencegah potensial gangguan atau kecelakaan yang lebih serius. Selain itu, pemantauan yang cermat dan pemahaman tentang batasan beban dan karakteristik operasi sistem dapat membantu menghindari overhead atau beban berlebih yang dapat merusak komponen. Kemudian bagaimana analisis termografi dapat diintegrasikan ke dalam rencana pemeliharaan preventif yang lebih besar. Jadwal pemeriksaan berkala. Tetapkan jadwal pemeriksaan berkala menggunakan analisis termografi sebagai bagian dari rencana pemeliharaan preventif Anda. Ini dapat melibatkan pemantauan suhu rutin pada komponen krisis dan sambungan. Penggunaan data historis, kumpulkan dan simpan termografi historis dan pemeriksaan sebelumnya. Ini membantu dalam pemantauan perubahan suhu dari suatu waktu ke tempat, membantu dalam mendeteksi tren yang mungkin mengindikasikan masalah yang berkembang. Kemudian penilaian risiko, identifikasi komponen atau sambungan yang paling rentan terhadap masalah suhu atau overhead. Ini dapat mencakup peralatan yang sering digunakan atau daerah dengan beban listrik yang tinggi. Kemudian prioritasi pemeliharaan, gunakan data analisis termografi untuk memberikan prioritas pemeliharaan preventif. Kemudian perbaikan tepat waktu. Jika analisis termografi mengungkapkan masalah atau hotspot, tindakan perbaikan harus diambil sesegera mungkin sebagai bagian dari rencana pemeliharaan preventif. Kemudian perencanaan pemeliharaan jangka panjang. Gunakan data dari analisis termografi untuk perencanaan pemeliharaan jangka panjang. Ini dapat membantu dalam menentukan kapan komponen harus diganti atau kapan pemeliharaan lebih rinci diperlukan. Kemudian pemantauan pasca pemeliharaan. Setelah tindakan pemeliharaan dilakukan, lanjutkan pemantauan suhu dengan analisis termografi untuk memastikan bahwa perbaikan telah berhasil atau tidak ada masalah yang muncul. Kemudian integrasi dengan teknologi pemantauan lainnya. Integrasi analisis termografi dengan teknologi pemantauan lainnya seperti sistem pemantauan jarak jauh atau perangkat pemantauan kondisi dapat memungkinkan pemantauan yang lebih komprehensif dan respons yang lebih cepat terhadap masalah. Kemudian dokumentasi dan pelaporan. Setelah dokumentasikan hasil analisis termografi dan pemeliharaan yang dilakukan. Kemudian pembaruan rencana pemeliharaan. Terus perbarui rencana pemeliharaan preventif Anda berdasarkan temuan dari analisis termografi dan evaluasi pemeliharaan yang lebih dilakukan. Kemudian bab 3 kesimpulan. Pemeliharaan transmisi yang baik pada jaringan transmisi listrik sangat penting untuk menjaga keandalan, efisiensi, dan keamanan pasokan listrik kepada masyarakat dan industri. Pemeliharaan transmisi adalah rangkaian tindakan yang melibatkan perencanaan, pemantauan, pemeliharaan prediktif, dan perbaikan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa infrastruktur jaringan transmisi tetap dalam kondisi optimal. Dalam jangka memenuhi tuntutan masyarakat akan listrik yang handal dan efisien, pemeliharaan transmisi adalah bagian integral dari industri energi listrik. Dengan pemeliharaan yang tepat, jaringan transmisi dapat terus berfungsi dengan baik, menghindari
pemadaman listrik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan sejahtera masyarakat secara keseluruhan. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.